Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunafriya Bilatoha. Saya akan menjelaskan produk param dari padi. Secara umum, param merupakan obat jamu tradisional yang terbuat dari ekstrak rempah-rempah. Param digunakan sebagai obat balur atau obat luar yang digunakan pada kulit. Manfaat param itu sendiri yaitu mengatasi badan yang kaku, pegal-pegal, kaki keseleo, linu-linu, pusing, dan dapat menghangatkan badan. Pemanfaatan padi menjadi param yaitu mengubah padi menjadi beras, lalu beras dirubah menjadi tepung beras. Nah, tepung beras ini dapat sebagai bahan pengisi param dan yang akan dicampur dengan kencur, jahe, cengkeh, dan rempah-rempah lainnya. Komposisi atau bahan yang digunakan pada param beras ini yaitu tepung beras, kencur, dan bahan-bahan rempah-rempah yang dapat ditambahkan seperti jahe, pala, lempuyang, temu giring, cengkeh, kayu manis, adas pula waras, dan minyak gondopuro sebagai pencampur serta air. Proses pembuatan param terbagi menjadi dua, yaitu proses dari beras menjadi tepung beras, lalu tepung beras menjadi param. Pembuatan tepung beras menggunakan bahan beras dan air. Langkah pertama, beras dicuci hingga bersih. Setelah bersih, beras direndam dalam air selama 3-6 jam. Setelah itu, beras diangkat dan dikeringkan dengan tisu atau lap pengering hingga kering. Setelah itu, beras dihaluskan dengan blender. Setelah beras menjadi bubuk, beras di oven atau disangrai hingga kering. Setelah cukup kering, bahan disaring atau diayak. Jika masih terdapat bahan yang masih belum halus, dapat di blender ulang. Setelah itu, bahan yang telah disaring atau diayak merupakan tepung beras. Proses pembuatan param yaitu dengan bahan tepung beras, kencur, rempah-rempah, dan minyak gondopuro. Pertama, rempah-rempah yang berukuran besar seperti jahe, kencur, dia dipotong dahulu lalu dikeringkan. Setelah itu, rempah-rempah yang berukuran kecil seperti pala dan juga cengkeh dikeringkan dan dicampurkan dengan rempah-rempah yang berukuran besar yang sudah dikeringkan. Lalu, rempah-rempah tersebut di blender. Setelah di blender, rempah-rempah tersebut dicampur dengan tepung beras dan tambahkan minyak gondopuro untuk menyatukan kedua bahan. Semua bahan itu diaduk hingga membentuk tekstur yang lembek. Setelah membentuk adonan yang sesuai, maka adonan dibagi menjadi bulatan dan balok kecil-kecil. Setelah itu dikeringkan, dan setelah kering maka menjadilah produk param. Penggunaan param biasanya dengan dicampurkan air lalu dioleskan kepada bahan pada kulit manusia. Kriteria mutu param berdasarkan peraturan BPOM nomor 32 tahun 2019 yaitu uji organoleptik yang menguji bentuk, bau, dan aroma param, lalu kadar air bahwa kadar air param harus kurang dari 10% dan juga cemaran mikroba. Yang diuji adalah uji angka lempeng total yang harus kurang dari sama dengan 10⁻⁷ dan juga uji angka kapang kamir yang harus kurang dari sama dengan 10⁴. Uji organoleptik yang menguji uji bentuk, uji bau, dan uji warna. Uji bentuk, umumnya bentuk param yaitu berbentuk padat, bulat, atau balok. Uji bau, bau dari param bergantung pada rempah yang digunakan. Umumnya, param berbau segar, melegakan, serta sedikit pedas dan nuansa hangat. Pada uji warna, juga bergantung pada rempah yang digunakan. Umumnya, param itu berwarna putih kekuningan hingga berwarna kuning pucat. Uji kadar air menggunakan metode Carl Fisher. Bahan yang digunakan adalah param,
Langkah-langkahnya yaitu 10 mg sampel dimasukkan ke dalam labu ukur. Lalu labu ukur direflux selama 15 menit. Lalu pemanas diangkat, tetapi labu ukur tetap terpasang pada kondensor. Setelah itu larutan pada labu ukur diletakkan pada bejana titrasi dan dititrasi dengan reaksi Carl Fisher. Setelah itu volume titran dicatat blanko menggunakan 10 ml aliquot dan 40 ml metanol yang telah direflux. Setelah itu dihitung kadar airnya. Perhitungan kadar air pada uji kadar air menggunakan rumus 0,4 dikali faktor standarisasi dikali dalam kurung volume reaksi Carl Fisher yang terpakai untuk titrasi sampel dan dikurangi volume reaksi Carl Fisher yang terpakai untuk titrasi blanko per berat sampel. Pada uji cemaran mikroba, sebelum uji mikroba pastikan alat yang digunakan telah steril. Sterilisasi dapat menggunakan oven, pemijaran, dan autoclave. Selama proses pengujian harus dalam keadaan steril dan aseptis. Lalu sampel perlu dihomogenisasi agar sampel tercampur dengan rata. Uji yang dilakukan ada dua, yaitu uji angka lempeng total dan uji angka kapang kamir. Pada uji angka lempeng total menggunakan media PCA, pengenceran dilakukan 1:100 hingga 1:10.000 dan menggunakan metode duplo, artinya 2 cawan Petri setiap pengenceran. Metode yang digunakan yaitu pour plate, yaitu suspensi dituangkan terlebih dahulu lalu medianya ditunggu hingga media mengeras lalu diinkubasi selama 48 jam. Cawan Petri diposisikan terbalik agar tidak terjadi kontaminasi. Setelah itu dihitung dengan memilih koloni antara 25 hingga 250. Hitung jumlah mikroba dengan rata-rata jumlah koloni dikali faktor pengenceran, maka didapat jumlah bakteri per mili atau per gram. Pada uji angka kapang kamir menggunakan media PDA, pengencer yang dilakukan 1:1000 hingga 1:1 juta. Metode yang digunakan yaitu duplo. Metode pour plate yaitu suspensi dituangkan terlebih dahulu lalu medianya. Pada uji kapang kamir diperlukan chloramphenicol 1% untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Ditunggu hingga media mengeras lalu diinkubasi selama 5 hari pada suhu 25 derajat Celcius. Lanjutan dari slide sebelumnya, koloni yang dihitung mengandung 10 hingga 150 koloni. Kamir ditunjukkan dengan bentuk yang bulat dan berwarna putih, serta terpisah dengan koloni kapang yang memiliki serabut putih seperti kapas. Hitung jumlah koloni dan dikalikan faktor pengenceran, kemudian diambil angka rata-rata. Hasil dikalikan sebagai angka kapang kamir dalam tiap gram atau mili sampel. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.